Bapak Ibu? Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih beribadah di tempat ini. Kita bisa beribadah di setiap rumah tangga. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita sebelum kita akan memulai kebaktian ini. Biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menjamah kami setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan. Biarpun apapun yang terjadi dalam hidup kami pagi ini Tuhan. Saya putuskan kami untuk tetap percaya kepada Engkau Bapa. Saya putuskan untuk tetap bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang Allah yang sungguh ajaib. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah Jesus. Biarlah Jesus. Biarlah Jesus. Kami undang Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Terang-Mu datang di tempat ini. Haleluya Yesus. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku hanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari kita datang kepada berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala beban.
Dia besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu dan Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terang Tuhan datang. Mujizat Tuhan datang. Pemulihan Tuhan datang pagi hari ini. Oh, haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami untuk meninggikan Engkau sebagai Allah kami yang kuasa. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap meninggikan Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Allah kita baik. Tuhan kita baik. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Kedahsyatan Tuhan dan kebaikan Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari. Tetap melihat kasih
Tuhan kita baik Bapak Ibu. Amin. Oh, haleluya Yesus. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Tuhan Yesus baik baik. semua berbagi untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. semua berbagi untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Amin. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang dahsyat. Allah kita yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan pagi hari. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiaralah Yesus. Kiaralah Jesus. Kiaralah Jesus. Sungguh Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh indah di atas darahnya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada karanya, mulia dan berkuasa. Bukaku menghormati Aku hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
Terima kasih. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan tiupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam tubuh kami. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami umat-Mu di gereja lokal di tempat ini boleh bersama-sama ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sembunyikan hamba-Mu yang tidak tahu apa-apa ini ya Bapa di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu saja ya Bapa yang terpancar kepada jemaat-Mu ya Bapa di tempat ini. Biarlah hikmat-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami semua, yang memampukan bagi kami untuk mengenal dan memahami firman kerajaan-Mu. Meteraikan firman tersebut dalam hati kami, dan berikan kuasa bagi kami untuk sebagai pelaku akan firman kerajaan-Mu. Kami tidak ingin sebagai pendengar ya Bapa, tetapi biarlah kami mengasihi Engkau dengan melakukan firman kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman kerajaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Amin. Terima kasih untuk PLP yang telah membantu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman kerajaan di tempat ini pada pagi hari ini. Jangan lihat saya dengan mata yang tajam, karena saya terus terang aja ada di sini bukan kehendak. Saya mau menolak permintaan dari Bapak Gembala pada waktu untuk menyampaikan kebenaran firman menjadi suatu pergumulan di dalam kehidupan saya. Belakangan dengan kehidupan kita yang adanya virus COVID-19, sempat kita tidak 3 bulan kita tidak ibadah offline. Minggu ini adalah minggu ketiga kita bisa ibadah offline. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan dari masing-masing jemaat pada waktu ibadah online. Kalau saya rasakan memang untuk ibadah online menjadi pergumulan tersendiri di dalam kehidupan saya pribadi. Saya merasakan bahwa untuk mempersiapkan ibadah online itu suatu ada tingkat kesulitan tersendiri dalam kehidupan saya. Sebetulnya saya mempersiapkan untuk penyampaian firman ini, sebetulnya temanya bukan ini. Pada waktu istri saya tanya, apa yang akan Bapak sampaikan pada waktu penyampaian firman, saya mengatakan penguasaan diri. Loh, ganti dia gitu. Saya mendapatkan tema ini karena saya di dalam belakangan ini, dalam pergumulan ini, saya benar-benar diperhadapkan dengan penguasaan diri di dalam kehidupan saya. Banyak hal di tahun-tahun ini pergumulan saya yang perlu sekali penguasaan diri di dalam kehidupan saya. Di mana kalau saya tidak bisa menguasai diri di dalam kehidupan saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Banyak sekali pergumulan-pergumulan, dan Tuhan juga pada waktu saya mempersiapkan ibadah ini, penyampaian firman ini, Tuhan juga tunjukkan bahwa di dalam Tuhan, saya minta penguasaan diri, saya minta kesabaran di dalam menghadapi pergumulan itu, Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan saya.
Eh, Berbicara tentang penguasaan diri memang sangat-sangat individual. Penguasaan diri seringkali dikaitkan dengan penguasaan emosi. Penguasaan diri sangat-sangat subjektif sekali. Jadi saya akan dengan cepat sekali untuk membawakan firman tentang tema saya tentang penguasaan diri. Di dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa dikatakan seperti kota yang roboh temboknya? Karena kalau pada zaman dahulu, tembok itu benteng di dalam untuk kota tersebut. Kalau tembok itu runtuh, itu musuh akan mudah sekali untuk menduduki kota tersebut. Demikian juga dikatakan di Amsal tersebut bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri, ya kita akan dikuasai oleh dosa-dosa kita. Salah satu tembok yang nyata di dalam kehidupan di dunia ini sekarang adalah Great Wall. Great Wall di China itu, ya kebetulan puji Tuhan, kami pernah bersama-sama untuk melihat Great Wall di China. Great Wall itu dibangun dengan ratusan kilometer dan dengan ketinggian yang sangat tinggi. Dengan bukit-bukit yang saya tidak bisa membayangkan berapa korban jiwa yang untuk membangun tembok tersebut. Bangun pada waktu itu untuk menghadang musuh-musuh dari utara, yaitu bangsa-bangsa Mongol yang berusaha untuk menyerang masuk di dalam negara China pada waktu itu. Pada waktu tembok itu berdiri kokoh, itu bangsa-bangsa Mongol tidak bisa masuk untuk menjajah bangsa Han pada waktu itu. Tetapi pada waktu tembok itu bisa diterobos, diruntuhkan di beberapa bagian, bangsa Mongol dengan kekuatan mereka bisa menduduki sebagian besar wilayah Cina. Demikian juga dikatakan bahwa di Amsal, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, kita seperti kota yang roboh temboknya. Saya cari divisi untuk penguasaan diri atau pengendalian diri di Kamus Bahasa Indonesia itu, saya kesulitan. Ya penguasaan diri ya kita menguasai, seperti itu. Tetapi saya mencoba mendefinisikan, mengendalikan atau menguasai diri berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Kita hidup di dunia ini pasti banyak keinginan-keinginan di dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya keinginan-keinginan itu sesuai tidak dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mau dalam berdoa, kita memaksakan diri kita untuk keinginan-keinginan kita untuk dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi keinginan-keinginan kita perlu kita uji. Apakah itu menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kita pada kesesatan. Di 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Seringkali di dalam kehidupan ini, kita perlu, bukan seringkali, memang kita harus ya, di ayat tersebut kita harus menguasai, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu berkaitan dengan, kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 19, di situ katakan perbuatan-perbuatan daging. Keinginan daging ini, ya pemuasan hawa nafsu, keinginan najis, ataupun lain-lain dan sebagainya, iri hati, dan semuanya. Kemudian keinginan mata itu menunjuk pada keinginan untuk memberikan kesenangan kepada dosa, untuk melihat
terutama pornografi. Benda ini kecil, tapi luar biasa. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan benda ini menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita semua. Yaitu kita bisa melihat dunia melalui benda kecil ini. Tetapi kita bisa dikuasai oleh benda ini karena mata kita. Saya di banyak grup WA di tempat ini, banyak sekali orang-orang dunia di dalam grup saya. Saya tidak bisa, bukan tidak bisa, saya memang sengaja tidak live karena ya saya perlu juga informasi dari beberapa teman, dari beberapa sahabat saya di dalam kehidupan saya. Tetapi seringkali di dalam grup tersebut mengirimkan hal-hal yang tidak kudus di dalam kehidupan saya. Saya mengambil tindakan, jadi setiap foto atau setiap video yang diberikan kepada saya melalui benda ini, tidak langsung terupload di dalam HP saya. Jadi saya memilih, ini benar enggak atau kudus enggak di hadapan untuk tubuh saya, untuk mata saya. Jadi saya begitu selektif sekali untuk melihat video atau melihat foto apa yang dikirimkan di dalam kehidupan saya. Saya benar-benar untuk menjaga, karena saya khawatir kalau saya tidak bisa menguasai mata saya, penguasaan diri di dalam kehidupan saya, manusia lama saya akan muncul dalam kehidupan saya. Kemudian dari ketiga itu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup saya baca di terjemahan firman Allah yang hidup, ini berkaitan dengan money, uang. Berkaitan dengan kita mengandalkan keuangan kita. Tetapi dari terjemahan baru dikatakan bahwa adanya roh kecongkakan dan kemandirian untuk tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Saya akan berusaha untuk membahas yaitu 3 keinginan duniawi itu nanti di poin-poin selanjutnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk tetap menguasai diri di tengah godaan duniawi. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan frustasi. Kasih karunia dari Tuhan yang memampukan bagi kita untuk menguasai diri kita. Saya gambarkan di keinginan duniawi ini menghasilkan respon-respon di dalam kehidupan kita, ataupun bisa keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah antara keinginan duniawi dan respon, itulah penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Keinginan duniawi itu adalah godaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita terlibat di dalam keinginan duniawi, apakah itu kita bisa katakan kita dosa? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa keinginan itu apabila dibuahi akan menghasilkan dosa di dalam kehidupan kita. Dikatakan di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di Alkitab dengan jelas menyatakan dengan bahwa orang yang menguasai dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang sabar. Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa,
Dengan memiliki karakter ini, maka kita akan menuju pada keserupaan dengan Kristus. Dari ketiga hal tadi di atas, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, mungkin saya akan membreakdown kepada apa sih yang perlu kita kuasai di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu bisa membaca, yaitu keinginan daging itu di Galatia 5 ayat 19, tapi karena keterbatasan waktu, saya tidak akan membahas. Saya akan membahas apa sih yang perlu kita kuasai di dalam kehidupan kita. Pertama adalah penguasaan hati. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kita kalau bicara tentang hati, bukan lever di dalam kehidupan kita. Hati kalau di dalam kesehatan memang lever, menunjukkan lever dalam kehidupan. Tapi kalau kita bicara tentang kerohanian, hati adalah pikiran, perasaan, dan kehendak di dalam kehidupan kita. Seringkali tanpa kita sadari, kita ada hingga hari ini, semua adalah karena masa lalu kita, keputusan-keputusan kita. Dan seringkali, berdasarkan pengalaman saya, manusia lama kita itu seringkali timbul untuk menggoda kita. Padahal kita sudah dimenangkan, begitu kita mengaku, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dosa kita sudah diampuni, tetapi seringkali roh intimidasi tersebut masih ada di dalam kehidupan kita. Iblis berusaha mengingatkan masa lalu kita. Iblis mengintimidasi kita. Oh, kamu tidak layak loh dengan masa lalu kamu seperti itu. Kamu tidak sebaik tidak sekudus seperti yang kamu bayangkan. Padahal begitu kita menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita, dosa-dosa kita sudah diampuni dan dilupakan. Tapi menjadi suatu tanggung jawab kita. Setelah dosa-dosa kita diampuni dan dilupakan oleh Tuhan, apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan? Ada tanggung jawab tersendiri dalam kehidupan kita. Dulu saya punya prinsip gini. Sudah nerima Tuhan Yesus, ya saya pasti masuk surga. Tetapi dalam doktrin, dalam keimanan di gereja kita, bukan sekali selamat tetap selamat. Ada tindakan yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita pada hari penghakiman. Kita jangan terkecoh, kita jangan terlupakan bahwa tindakan-tindakan kita setelah kita mengakui Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, itu juga akan dihakimi oleh Tuhan. Seringkali di dalam, kalau kita bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang seperti tadi saya katakan, intimidasi tersebut berlaku di dalam kehidupan kita. Kita hidup sekarang ini karena masa lalu kita. Mungkin kita di masa lalu kita, karena kita tidak tahu akan kebenaran firman, kemudian di dalam hubungan kita dengan mungkin dengan orang tua, ataupun dengan anak, ataupun dengan yang lain, ataupun mungkin dengan bos kita, ataupun mungkin dengan sesama
manusia, ataupun mungkin dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada masalah di dalam kehidupan kita di masa lampau. Kita di dalam kehidupan kita ada sakit hati, mungkin diperlakukan dengan tidak manusiawi, atau mungkin dikata-katai dengan tidak pantas di dalam kehidupan kita, atau mungkin kita dilecehkan. Inilah penguasaan hati di dalam kehidupan kita. Kita ada pilihan. Kita mau melepaskan masa lalu kita tancapkan masa lalu kita, kepahitan kita, sakit hati kita kepada di salib Kristus, atau kita tetap memelihara hal tersebut. Hal tersebut akan menguasai, akan sangat-sangat membantu kita untuk menguasai hati kita. Apabila kita benar-benar menyerahkan hati kita yang lama untuk digantikan dengan hati yang baru karena Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang kedua adalah penguasaan mulut dan lidah. Di Amsal dikatakan bahwa 21-23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Ada 2 poin penting yang saya catat apabila kita bicara tentang lidah dan mulut, yaitu perkataan dan apa yang kita makan. Kenyataan banyak sekali masalah yang datang karena perkataan yang kita keluarkan. Jadi sebisa mungkin pergunakan perkataan dan kendalikan lidah kita. Gunakan lidah kita untuk membawa berkat dan bukan menjadi kutuk. Untuk anak-anak muda, ada istilah body shaming. Mungkin di dalam kehidupan kalian, guyonan, itu body shaming itu menjadi sesuatu yang lucu di dalam kehidupan. Kita bisa memperkatakan dengan body shaming tersebut ada suatu kelucuan. For example, saya ambil contoh, mungkin teman kita pendek, ya. Pada waktu foto, dia ada kesempatan di belakang. Kita katakan, si A, berdiri dong, jangan duduk. Itu adalah suatu body shaming di dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita. Mungkin kita maksudnya bercanda, tapi kita tidak tahu siapa yang kita candai di dalam kehidupannya. Apakah dia menganggap itu sebagai candaan atau mungkin dia juga terintimidasi dengan perkataan itu. Kalau dia terintimidasi, dia mengatakan, ya aku pendek ya. Terus pikirannya berkembang, aku jelek, aku tidak pantas. Aku tidak pantas di dalam komunitas tersebut. Hal-hal yang nampaknya sederhana, seperti body shaming, ini menjadi batu sandungan di dalam kehidupan pergaulan kita. Di dalam perkataan tidak hanya anak-anak muda, anak-anak tua, orang tua kepada anak-anaknya. Seringkali kita sebagai orang tua tidak bisa memahami kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Seringkali kalau kita mengatakan, zamanku dhisik. Saya pernah mengatakan tersebut kepada anak-anak saya. Zamanku dhisik, Rick. Saya seusia kamu itu, saya berlaku seperti ini. Zamanku dhisik. Kita terpaut dengan masa lalu kita. Dan masa lalu kita berusaha kita terapkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Ini yang menimbulkan friksi. Kadang-kadang anak dengan orang tua mengatakan bahwa Papa mamaku gak iso memahami aku.
Aku gak kerasan ning omah. Untuk orang tua, marilah kita belajar untuk menguasai diri kita, menguasai perkataan kita kepada anak-anak kita. Demikian juga antara suami istri. Seringkali konflik bukan karena hal yang prinsip. Seringkali hanya perkataan remeh-temeh di dalam kehidupan kita. Mungkin sebagai suami setelah pulang dari kerja kita capek. Melihat istri yang mungkin dalam tanda petik penguasaan dirinya terhadap mata juga kurang, mungkin masih asik melihat telenovela. Sekarang ini mungkin drakor, drama Korea yang menjadi idola bagi ibu-ibu atau yang lainnya. Wes kalau sudah mentelengi drama Korea, mungkin suaminya, "Mah, minta tolong, saya apa-apa enggak tahu toh. Lagi asik delok drama Korea ini loh seperti ini." Hal-hal sepertinya remeh-temeh ini menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita. Ialah di dalam kehidupan kita boleh berkata kepada Tuhan, memohon pada Tuhan, Tuhan berikan di dalam kehidupan saya hikmat untuk menguasai, untuk penguasaan diri dalam kehidupan kita. Mungkin suamimu saat ini sedang dalam masa akhir-akhir ini kan untuk mencari untuk pekerjaan ataupun yang lainnya, semuanya itu mengalami krisis ya. Mungkin suamimu pada waktu pulang tidak membawa penghasilan yang bisa menutupi pengeluaran di dalam kehidupan keluarga kalian. Tetapi di dalam semua hal itu, biarlah penguasaan diri ada dalam kehidupan kita, terutama kata-kata kita. Marilah kita bangkitkan, kita saling membangkitkan untuk kita boleh menguasai diri kita. Saling menolong di dalam kehidupan kita. Saya pernah karena penguasaan perkataan ini, di dalam kehidupan saya, komunikasi saya tidak lancar. Ya, akhirnya membuat kehidupan rumah tangga saya tidak ada damai sejahtera. Tetapi setelah saya memahami benar dan saya memohon kepada Tuhan, saya juga menanggalkan manusia lama saya di dalam kehidupan saya. Pelan, tapi pasti pergumulan penguasaan diri di dalam kehidupan saya. Pelan, tapi pasti Tuhan tambahkan di dalam kehidupan saya. Saya belajar untuk benar-benar menguasai perkataan saya, terutama untuk istri dan anak-anak saya. Saya pernah minta maaf kepada istri dan anak-anak saya kalau saya pernah mengucapkan kata-kata yang kasar di dalam kehidupan mereka. Kemudian kalau kita bicara tentang mulut, poin yang kedua adalah makanan. Makanan ini yang menjadi perlu penguasaan diri dalam kehidupan kita. Di situ ditampilkan bahwa banyak sekali makanan. Ya, kita bisa tidak menguasai diri kita untuk makanan. Makanan yang kita makan untuk anak-anak muda sekarang ini akan kita dapatkan untuk nanti di usia lanjut. Saya walaupun sudah berusaha untuk belajar menguasai makanan saya,
Tetapi ada satu hal, makanan yang tidak bisa saya rem, yaitu gorengan. Saya sudah bisa makan, tidak makan sama sekali daging. Jadi apa yang saya makan adalah hanya sayuran. Tetapi saya perlu penguasaan diri untuk melihat gorengan. Ada salah satu jemaat yang di tempat ini saya ingat betul, kok wani ya? Kok berani ya makan gorengan seperti kogun, seperti gini. Saya ingat betul pada waktu saya mempersiapkan materi ini. Terima kasih, saya tidak sebut namanya, tapi ini bukan suatu intimidasi buat yang menegur saya, tapi biarlah teguran itu menjadi suatu kekuatan bagi saya pribadi untuk bisa menguasai diri terhadap makanan gorengan. Karena waktu, ya saya akan dengan cepat saja, ya. Ada kesaksian untuk makanan ini, beberapa waktu yang lalu, saya dan istri makan di satu tempat, kemudian pada waktu istri saya mengambil sayuran, di situ ada semacam kawat kecil gitu, yang berupa koil gitu, di sayurannya. Saya melihat reaksi di dalam kehidupan istri saya, dia mengatakan, "Mbak, oh ya, maaf ya Bu ya." Terus istri saya mengatakan, masalahnya bukan maaf atau tidak, masalahnya kalau ini tertelan ini kan berbahaya. Respon dari penjual mengatakan, ya nanti saya akan beritahu untuk yang bikin makanan. Ya istri saya sebetulnya punya hak marah untuk itu. Punya hak marah. Ya. Tetapi dia dengan penguasaan dirinya, ya walaupun dengan muka cemberut, dia berusaha meredam untuk kemarahan tersebut. Saya melihat, ya. Dan besok harinya, saya tuh menyuruh pada mbaknya, "Mbak, tolong bikinkan makanan, miswa goreng." "Siap," mbaknya mengatakan gitu. Di dalam makanan tersebut, ada senar untuk ngikat miswa itu. Saya tuh langsung saya ambil, saya panggil, "Mbak!" Saya sudah ingin marah. Karena saya ingat betul, ini sudah ketiga kalinya. Salah satunya klip itu terselip di makanan saya. Saya mengatakan, saya pada waktu itu ada dua pilihan. Kalau saya meneruskan marah saya, mbaknya pasti keluar. Tidak ada yang membantu di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kalau saya mengandalkan istri saya, kasihan dengan segala tugas dan tanggung jawab yang saat ini bebannya begitu berat, masuk saya tego sih. Saya sempat berdoa, Tuhan, berikan saya hikmat. Saya tidak mampu untuk menahan kemarahan saya. Tapi kemarahan saya janganlah membakar saya. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Mbaknya itu datang dari bawah dengan tergopoh-gopoh. Ada apa Pak Gun? Saya memperlihatkan senar tersebut. Dia katakan, maaf Pak Gun, maaf Pak Gun. Sambil tunduk-tunduk seperti itu. Saya katakan, Mbak, lain kali hati-hati. Saya tidak mengingatkan kamu, tapi sudah ketiga kalinya kamu bertindak ceroboh untuk menyiapkan makanan. Saya teringat dengan materi ini yang sedang saya persiapkan. Tuhan, ajar pada saya untuk menguasai di dalam kehidupan saya. Ada poin ketiga yaitu penguasaan mata. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi jika kita tidak dapat menguasai mata kita, kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Tentang mata. Mata adalah jendela kehidupan kita. Kita melihat, kita berpikir, kita berasumsi, kita memutuskan sesuatu. Saya punya pengalaman yang pernah saya saksikan. Pada waktu setelah saya bertobat, tentang penguasaan mata ini setelah saya bertobat dalam kehidupan saya pergi ke mall. Di mall tersebut ada pameran mobil. Saya turun saya di-drop sama sopir saya di pintu mall utama, saya jalan sama istri saya melihat pameran mobil. Tanpa saya sadari, saya melangkah ke pameran mobil tersebut. Apakah saya butuh mobil? Tidak. Secara alam bawah sadar saya melihat penjaga pameran mobil tersebut. Dengan Pak Singgit pernah mengatakan, dengan pakaian yang kurang bahan. Ya. Bagi saya, tidak semua laki-laki ya, jadi para ibu-ibu jangan khawatir, suami-suami belum tentu seperti saya. Tapi bagi saya, mata adalah kekuatan pada waktu bagi saya. Saya perlu menguasai mata saya. Tanpa saya sadar, saya melangkah ke pameran tersebut. Apakah saya butuh mobil? Enggak, ternyata saya butuh mobil. Istri saya itu melihat seperti itu, dengan refleks dia mengatakan, dia gandeng saya, Papa, tolong aku antarkan ke toko sebelah sana ya. Dia tahu kelemahan saya. Dia tidak mengintimidasi dengan perkataan, dasar laki-laki. Tidak. Dia mengatakan, ayo antarkan saya ke toko sebelah sana. Saya mulai menyadari hal itu, saya berterima kasih sekali akan hikmat yang diberikan pada istri saya. Mungkin akan menjadi lain pada waktu itu istri saya berespon, dasar wong lanang. Sudah katakan kita bertobat tapi masih kelakuannya seperti itu. Dengan respon yang diberikan itu, yang diberikan oleh istri saya menjadi suatu kekuatan bagi saya. Saya boleh benar-benar sebagai melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan saya. Bagaimanakah kita menguasai diri kita? Jawabannya mungkin sangat klasik. Ya, Anda semua, Bapak, Ibu, adik-adik semua sudah tahu. Itu berdoa. Saya dimentori sama mentor saya, pada waktu saya pola hidup baru. Saat teduh itu saya tiap hari ditelepon sama mentor saya. Ayo Gun, saat teduh. Ayo Gun, kita berdoa. Hal-hal tersebut yang berulang kali, saya mengalami jawaban Tuhan di dalam doa-doa saya. Di dalam kelemahan-kelemahan saya, Tuhan kuatkan. Tuhan mampukan bagi saya untuk melewati hal tersebut. Melalui doa-doa saya, melalui permintaan-permintaan saya. Kemudian poin yang kedua, membaca Alkitab dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saya punya grup saat ini, yaitu Aba, Ayo Baca Alkitab, untuk para pria. Tahun lalu kita baca 3 pasal, kita hanya baca saja, tapi saya merasakan ada kerinduan yang lebih lagi untuk saya boleh mengerti akan kebenaran firman. Grup tersebut akhirnya saya ganti dengan hanya beberapa orang yang mau bergabung di dalam kehidupan kita. Kita membaca 1 pasal,
Dan kita bikin jurnal di dalam kehidupan, di dalam grup tersebut. Kita dapat apa dari ayat tersebut? Hal ini sangat-sangat membantu saya khususnya untuk lebih memahami kebenaran firman dan berusaha melakukan. Di dalam grup tersebut, kita memprinsipkan brother keeper di dalam kehidupan kita. Kita saling menegur, saling mengingatkan. Saya pernah ditegur sama grup saya pada waktu saya berlalu lintas, saya nyopir. Sopiran saya itu tidak ugal-ugalan lah. Karena saya diselip, emosi saya langsung berusaha menyelip. Kemudian teman saya itu ternyata di belakangnya telepon, bro, sabar bro. Terus, itulah pentingnya kita berkomunitas. Sejauh mana kita bisa menguasai diri kita? Memang jawabannya adalah ada di hati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Penguasaan diri menurut saya sulit, memang sulit. Tetapi biarlah ini menjadi proses di dalam kehidupan kita untuk kita memiliki karakter ini, karakter penguasaan diri. Karena dengan memiliki karakter ini dan karakter-karakter lainnya, kehidupan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ialah apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita putuskan, boleh menjadi berkat, terutama kalau pasangan suami istri bisa menjadi rema bagi pasangan suami istri tersebut. Bagi anak bisa menjadi rema di dalam kehidupan keluarga tersebut. Di masyarakat, biarlah kehidupan kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Saya minta untuk WL dan Singer untuk maju ke depan. Seorang pun mengerti bebanku, putra Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, ya pikuskanlah bebanku, sujud di Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa. Firman-Mu telah Hamba-Mu sampaikan ya
Biarlah kalau kami kurang penguasaan diri dalam kehidupan kami, seperti syair di lagu ini ya Bapak, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami menghampiri Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Dan kami memohon kepada Engkau. Kami memohon penguasaan diri dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan tambahkan Bapa di dalam kehidupan kami hikmat untuk kami boleh menguasai diri kami di setiap aspek kehidupan kami. Melalui penguasaan hati kami, melalui penguasaan mulut dan lidah kami, melalui penguasaan mata kami. Biarlah kami semuanya itu ya Bapa, kami menghampiri Engkau. Engkau yang memampukan bagi kami ya Bapa, untuk kami boleh menguasai setiap aspek kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, kehidupan kami boleh menjadi inspirasi, kehidupan kami boleh menjadi contoh dan teladan. Kalau kami sebagai orang tua, kami boleh memberkati anak-anak kami melalui perkataan kami, melalui keputusan yang kami ambil. Kalau kami sebagai anak, biarlah kami boleh menguasai diri kami ya Bapak, terhadap emosi kami. Kami boleh memahami orang tua kami ya Bapak. Demikian juga dimanapun kami Engkau tempatkan ya Bapak, baik di pekerjaan kami maupun tempat kami yang lain ya Bapak. Biarlah penguasaan diri nyata di dalam kehidupan kami ya Bapak, sehingga kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami terima anugerah-Mu Bapa, Kau yang bebaskan kami. Kau yang mengubah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kita akan mengoreksi hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau mungkin ada kelemahan-kelemahan yang harus kita bereskan, di mana kita tidak mampu menguasai hidup kita, pagi hari ini kita minta kasih karunia Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, sehingga kita mampu menguasai hati kita, mulut dan lidah kita, bahkan mata kita. Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Tuhan tolong setiap kami yang hadir. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah streaming hari ini Tuhan. Kau yang telah berfirman kepada kami hari ini Tuhan, supaya kami mampu Tuhan, supaya kami bisa menguasai diri kami, menguasai hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu pengurapan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikara Bapa Bapa Rala Shikara Bapa Kara. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih di hati kami, hidup-hidup kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat hadirat dan lawatan-Mu pagi hari ini. Kami bisa menikmati anugerah dan kemurahan yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada. Ini adalah bukti kebaikan dan kesetiaan-Mu yang tiada tara dalam hidup kami. Kami tetap sehat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa ada di rumah Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang juga bisa mengikuti ibadah lewat streaming. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih berbicara, karena Engkau masih berfirman kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya biar kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Lebih berkenan di mata-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau memberkati Bapak Gunawan yang telah menjadi alat di tangan-Mu. Biarlah hikmat pengurapan turun atas hamba-Mu dan Kau pakai lebih lagi. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mengikuti ibadah lewat streaming. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau mengerti kami, Engkau mengenal kami. Engkau tahu apa yang pergumulan hidup kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan dan berkati dengan melimpah ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera juga Tuhan melingkupi hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun hari-hari ini adalah hari yang sulit, tetapi kami yakin dan percaya biarlah darah Kristus Yesus akan menjadi perlindungan hidup kami, akan menjadi benteng hidup kami. Keluar masuk kami Tuhan, Kau jagai kami dan lindungi kami Bapa. Sehingga kami bisa beraktivitas. Dan kami tetap dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa. Kau juga akan memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah keluarga-keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita akan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda penyerahan hidup kami. Tanda ketidakberdayaan kami. Sebab ketika kami di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tangan kami terangkat. Kami mohon Kau pegang tangan kami. Kau tuntun hidup kami. Langkah-langkah kami Tuhan Kau memberkati. Pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia daripada Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan kuat Roh Kudus. Dan penyertaannya yang akan menyertai kita. Hari ini seterusnya sampai Maranatha akan datang untuk kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Gunawan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberkati hidup kita semuanya. Nah, waktunya kita untuk mendengar pengumuman. Saya silakan kepada LCD untuk menampilkan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Kami berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali di ibadah raya Minggu yang akan datang jam 7 pagi. Pada hari Minggu yang sama, ibadah sekolah Minggu online akan dimulai pada jam 9 pagi. Sedangkan ibadah remaja God's Hero akan diadakan di gereja lantai 1 jam 9 pagi.
Doa bersama di gereja pada hari Jumat tanggal 24 Juli akan dimulai pukul 6 sore. Semua kegiatan yang diadakan di gereja tentu saja masih harus mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan. Informasi tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan ketika mengikuti ibadah di gereja dapat Bapak Ibu Saudara lihat di media YouTube GSJA Air Hidup Madiun. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di Welcome Center setelah ibadah selesai atau dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita tetap membangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing dan saling mendoakan di antara saudara seiman supaya iman kita tetap teguh di tengah kesulitan dan tantangan. Serta berdoa supaya keadaan di negara kita segera normal dan pulih kembali. Sekretariat gereja tetap buka mulai hari Selasa sampai Sabtu. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau ingin didukung dalam doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor call center gereja berikut ini. Kiranya setiap hari kita tetap bersukacita dan bersemangat, karena penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya mau mengucapkan selamat datang untuk yang pertama, Bapak Andreas Subagio dari Surabaya. Bisa bangkit berdiri mungkin? Oke, berikan tepuk tangan. Selamat datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua adalah Saudari Feren dari Jalan Bumi Antariksa. Bisa berdiri? Oke, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Saya hanya menambahkan sedikit, jadi ibadah kita live streaming untuk minggu seperti ini. Dan yang kedua juga untuk doa Jumat, itu juga ada live streaming. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa datang ke gereja, Bapak bisa tetap ikut doa bersama di rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.